mewawancarai 3 pengguna kacamata. Yang pertama adalah Zahra Agnia. Dia berusia 20 tahun, dia mahasiswa Universitas Nusa Putra dan aktif berorganisasi di jurnalis kampus sebagai presenter. Dia juga bekerja sebagai konten kreator di media kampus dan juga di toko KMTech. Pengguna yang kedua yaitu adalah Iwan Kustiawan. Beliau adalah seorang editor, foto videografer, dan dia juga sering memperbaiki alat-alat elektronik. Beliau menggunakan kacamata sejak beliau berusia 13 tahun. Beliau menggunakan kacamata dengan lensa anti radiasi. Riset pengguna yang ketiga yaitu adalah Haya Apriani. Beliau adalah seorang mahasiswa manajemen Universitas Nusa Putra yang aktif berorganisasi di volunteer tanggap bencana dan juga lembaga dakwah. Beliau adalah seorang mahasiswa beasiswa santri yang juga bekerja atau mengabdi pada pesantrennya saat SMA, yaitu dengan cara mengajar anak-anak di sana. Dia adalah pengguna dengan kacamata lensa fotokromik. Observasi telah dilakukan kepada 3 narasumber tersebut agar kita mengetahui aktivitas sehari-hari mereka yang menggunakan kacamata lebih dari 8-12 jam perharinya. Tujuannya yaitu adalah mengidentifikasi masalah secara nyata dan bukan berdasarkan asumsi semata. Saya akan menjelaskan problem dari Empty Maps yang berdasarkan says, thinks, does, feels, pains, dan gains. Apa itu says? Says adalah apa yang mereka ucapkan atau katakan. Yang Zahra Agnia katakan ketika diwawancarai adalah mata saya sering pegal karena terlalu lama memakai kacamata. Mata saya juga sering kelelahan dan juga sering melorot ketika berkeringat. Saya memakai kacamata hampir setiap hari untuk bekerja dan belajar. Saya tertarik dengan kacamata yang bisa menyesuaikan minus mata. Saya juga tertarik dengan kacamata yang ada fitur GPS. Saya juga tertarik dengan desain kacamata yang unik dan bisa bergonta-ganti frame karena menunjang penampilan saya. Dan apa yang dikatakan oleh Iwan Kustiawan ketika diwawancarai adalah saya sering lupa menaruh kacamata, saya sering merasa kelelahan ketika memakai kacamata, saya juga memakai kacamata anti radiasi. Kalau ada fitur tambahan boleh. Kacamata saya pernah terbawa ombak dan itu sangat sedih sekali. Dan menurut saya kacamata dengan harga yang semurah-murahnya saja. Yang penting nyaman. Saya memakai kacamata hampir seharian. Dan apa yang dikatakan oleh Haya Apriani ketika diwawancarai adalah saya sering sekali memakai kacamata seraya tiduran atau rebahan. Saya sering merasa pusing dan pegal karena menatap layar yang lama. Kacamata saya pernah rusak karena batangnya patah. Saya mementingkan desain dari kacamata karena penampilan itu adalah hal yang paling utama. Fitur anti radiasi, fitur fotokromik, fitur anti embun, itu sangat saya butuhkan. Kacamata yang terhubung kepada aplikasi kesehatan juga sangat membantu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah things. Things adalah apa yang mereka pikirkan. Yang Zahra Agnia pikirkan yaitu adalah kacamata yang ringan, enak dipakai, nyaman, dan tahan lama. Mengganti kacamata terlalu sering itu adalah pemborosan. Perlindungan anti radiasi itu sangat dibutuhkan untuk pengguna yang sering memakai PC atau mobile yang lama. Kacamata adalah alat bantu dan juga sebagai identitas visual. Harga tinggi itu masih wajar ketika kualitas dan fitur yang seimbang. Yang Iwan Kustiawan pikirkan adalah kacamata yang aman dan nyaman adalah hal yang paling utama. Kacamata harus kuat dan tidak mudah patah. Fitur teknologi boleh saja asal tidak menyulitkan. Harga adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan penampilan. Kacamata itu harusnya membantu, tidak menyusahkan. Yang Haya pikirkan adalah kacamata itu harus fleksibel, enak dipakai. Kacamata yang tidak simetris itu sangat penting karena bisa mengurangi rasa tidak percaya diri. Kebanyakan mahasiswa itu membutuhkan perlindungan anti radiasi dari layar. Teknologi pada kacamata itu harusnya mendukung kesehatan mata. Harga terjangkau tetap penting selama fitur sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu adalah DAS. DAS adalah apa yang mereka lakukan. Yang pengguna pertama lakukan adalah menatap layar handphone atau layar laptop dengan lama, memakai kacamata saat membuat konten, belajar, dan membaca. Sering memakai kacamata dengan posisi yang tidak ideal atau seraya rebahan, menyimpan kacamata di mana saja sehingga membuat
pengguna lupa menyimpannya. Mengganti kacamata setiap 2-4 tahun sekali, sesuai dengan perubahan minus. Yang pengguna kedua lakukan yaitu menggunakan kacamata hampir sepanjang hari, memakai kacamata saat bekerja dan belajar, kadang memakai kacamata seraya tiduran, menggunakan HP dan laptop saat diperlukan, jarang mengganti kacamata meskipun sudah lama dipakai. Dan yang pengguna ketiga lakukan adalah menggunakan kacamata hampir seharian saat beraktivitas di luar dan juga di dalam ruangan. Menggunakan perangkat digital selama 8-10 jam dalam perharinya. Menggunakan kacamata sambil rebahan atau tiduran. Mengganti kacamata setiap 1,5 tahun sekali. Dan bersedia menggunakan aplikasi pendukung kacamata. Yang selanjutnya adalah feels. Feels yaitu adalah apa yang mereka rasakan. Apa sih yang ketiga pengguna ini rasakan ketika memakai kacamata? Yang Zahra rasakan yaitu merasa sering pusing dan pegal di area mata, merasa tidak nyaman saat kacamata menekan telinga, kesal ketika kacamata rusak dan tidak simetris, lebih percaya diri ketika desain kacamata itu sesuai dengan mukanya. Zahra juga tertarik dan antusias terhadap kacamata berteknologi tinggi atau kacamata pintar. Yang Pak Iwan rasakan yaitu merasa sedih karena kacamatanya mudah rusak, merasa terganggu ketika kacamata kotor, merasa nyaman tanpa harus memikirkan kacamata, dan juga tidak merasa sakit atau pusing kecuali saat demam. Dan yang pengguna 3 atau hanya rasakan yaitu adalah mata cepat lelah karena sering menatap layar, tidak nyaman saat kacamata menekan hidung dan kuping, kesal ketika kacamata melorot dan terasa berat, panik dan tidak tenang ketika kacamata lupa menyimpan, dan lebih percaya diri ketika desain kacamata sesuai dengan dirinya. Yang selanjutnya adalah pains. Pains itu apa sih? Pains adalah permasalahan yang dialami oleh para pengguna. Masalah yang dialami oleh pengguna pertama yaitu mata lelah, pusing, dan pegal ketika menatap layar terlalu lama, kacamata terasa berat dan meninggalkan bekas di hidung, frame mudah melorot apalagi saat berkeringat, harus mengganti kacamata ketika minus bertambah atau berubah, resiko kacamata rusak ketika dipakai sambil tiduran, dan kehilangan kacamata membuat aktivitas menjadi terganggu dan terhambat. Dan yang pengguna kedua alami yaitu frame kacamata bisa patah saat digunakan, kacamata mudah kotor, jalan sering tidak terlihat apalagi ketika hujan dan mengendarai motor, pilihan harga terjangkau, dan tidak ada fitur khusus saat kacamata hilang atau lupa menyimpan. Permasalahan yang Haya alami yaitu sakit di bagian telinga dan hidung akibat penggunaan kacamata yang lama, batang kacamatanya mudah patah, kacamata yang tidak simetris mengganggu kenyamanan, mata cepat lelah karena paparan cahaya yang berlebihan, harus sering mengganti kacamata akibat minus berubah. Mata cepat lelah karena paparan cahaya yang berlebihan atau paparan layar yang terlalu lama. Yang selanjutnya adalah gains. Gains adalah harapan mereka sebagai pengguna kacamata. Yang Zahra inginkan adalah kacamata yang ringan dan nyaman dipakai seharian, lensa anti radiasi yang digunakan dengan jangka panjang, batang elastis agar tidak mudah patah, kacamata yang bisa menyesuaikan minus mata, frame yang bisa diganti sesuai dengan gaya yang diinginkan, adakannya fitur GPS dan alarm ketika lupa menyimpan kacamata atau hilang, baterai yang awet dan aman untuk pengguna kacamata. Harapan dari Pak Iwan adalah kacamata yang nyaman dipakai seharian, frame yang kuat dan tidak mudah rusak, lensa anti radiasi untuk menjadi perlindungan mata, harga yang terjangkau, adanya fitur alarm dan GPS agar bisa menemukan kacamata ketika lupa menyimpan. Beliau juga mengharapkan adanya fitur tambahan seperti zoom out atau zoom in pada kacamatanya. Yang Haya inginkan yaitu kacamata plastik yang ringan dan fleksibel, lensa anti radiasi, anti embun, dan juga fotokromik, batang yang elastis agar tidak mudah patah, kacamata yang terhubung kepada aplikasi kesehatan, lensa yang bisa menyesuaikan dengan cuaca, desain yang menarik dan cocok di wajah, harga yang terjangkau mulai dari 500 sampai 800 ribu. Hasil observasi menunjukkan bahwa permasalahan pengguna yang memakai kacamata yaitu bukan hanya tentang penglihatan saja, tetapi juga kenyamanan orang-orang tersebut saat menggunakan kacamatanya, mulai dari kesehariannya dan juga sesuatu yang mendukung terhadap para pengguna kacamata. Di sini aku mau ngejelasin tentang journey map, yaitu ada skenario, harapan, map, masalah, dan juga
Untuk skenarionya yaitu ada seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan dan organisasi kampus yang memiliki harapan mempunyai kacamata yang memiliki fitur-fitur dan teknologi yang canggih dan premium. Untuk map, di sini langkah pertamanya dia memeriksa mata ke rumah sakit atau ke optik. Lalu langkah selanjutnya dia mencari kacamata dan dia menemukan kacamata yang standar, yaitu dengan ketebalan lensanya dan juga framenya yang memang masih standar dan juga tidak banyak fitur-fiturnya, masih banyak kekurangannya juga. Lalu ketika minusnya bertambah atau kacamatanya hilang, dia harus mencari lagi atau membeli lagi. Nah, sehingga ketertarikannya itu meningkat karena emang sebelumnya dia menggunakan kacamata yang standar dan masih biasa saja. Lalu dia mencari kacamata selanjutnya, yaitu kacamata premium. Nah, menemukanlah kacamata premium ini yang memang teknologi dan fitur-fiturnya yang canggih, lalu juga ada GPS-nya. Lalu dia mencari kacamata premium dan menemukan kacamata premium ini, yaitu yang ketebalan lensa dan frame-nya ini sudah premium dan ketertarikannya itu semakin meningkat. Lalu dia memilihlah kacamata premium ini. Kacamata premium ini teknologinya lebih bagus, fitur-fiturnya lebih canggih dan memudahkan untuk kegiatan sehari-hari dan visualnya juga sangat unik dan menarik daripada sebelumnya. Untuk masalahnya, yaitu yang pertama resiko kerusakan ketika dipakai sambil merebahkan tubuh, terus kacamata yang terasa berat saat meninggalkan bekas di hidung, lalu frame yang mudah melorot, dan keempat harus rutin mengganti lensa jika minusnya bertambah. Yang kelima, lupa menaruh kacamata atau kehilangan. Untuk peluang di sini yaitu resiko kerusakan frame yang melorot lebih bisa diatasi dengan garansi. Lalu yang kedua, kacamata ringan dan elastis yang mengurangi berat atau pegal saat pemakaian. Yang ketiga, lensa dapat disesuaikan kondisi tanpa harus menggantinya setiap bulan atau ketika minusnya menambah. Lalu memiliki GPS atau jaringan sehingga memudahkan untuk mencegahnya kehilangan atau lupa menaruh kacamata. Yang kelima di sini yaitu memiliki instruksi pemakaian sehingga tidak membuat pusing walaupun memiliki banyak fitur-fitur. Yang keenam, frame dapat diganti menyesuaikan kebutuhan minusnya. Meminimalisir kehilangan karena adanya GPS, alarm cahaya ketika dikonekkan kepada aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu memiliki banyak pilihan lensa anti radiasi, anti embun, adaptasi cahaya, dan menyesuaikan minus ketika bertambah dan berkurang. Aku mau ngejelasin tentang prototype. Yang pertama, di sini kita ada sketsa paling rendah atau detail yang tingkatnya emang paling rendah, yaitu disebut dengan low fidelity prototype. Nah, terus di sini ada detailnya itu lebih tinggi. Nah, disebutnya juga dengan high fidelity prototype. Nah, lalu di sini kita menggunakan jenis prototype digital atau sketsa digital yang sudah final look. Lalu di sini aku mau ngejelasin tentang deskripsi prototype, yaitu prototype smart glasses ini dirancang sebagai kacamata yang pintar, adaptif, dan menggabungkan fungsi teknologi, kenyamanan, dan estetika modern untuk mendukung aktivitas sehari-hari pengguna yang dinamis. Desain ini ditampilkan dalam dua opsi, yaitu dengan sistem modular dan portable. Nah, di sini ada look yang pertama, yaitu menggunakan desain warna pink dengan kesan lembut, modern, dan fashionable. Nah, di sini tuh cocok untuk pengguna yang mengutamakan gaya dan fungsi teknologi. Lalu ada look yang kedua, di sini menggunakan desain warna biru, yaitu dengan kesan sport dan profesional. Lalu desain ini tuh ditambahkan dengan indikator on off yang bisa diakses ke HP atau handphone kalian untuk memudahkan pengontrolan penggunaan. Kesimpulannya, smart glasses ini menggabungkan teknologi pintar dan desain ergonomis dan penyimpanan yang praktis. Prototipe ini ditunjukkan untuk pengguna aktif yang membutuhkan perangkat yang multifungsi. Nah, oke, aku akan lanjutkan dengan POV atau
point of view. Point of view ini adalah seperti berupa kesimpulan atau rangkuman yang diambil dari permasalahan-permasalahan narasumber yang sudah kita wawancarai sebelumnya, dan kita menyoroti salah satunya yaitu Zahra Agnia. Point of view ini memiliki 3 unsur, yaitu user atau si Zahra Agnia ini. Dia adalah beasiswa aktif yang berorganisasi di kampus dan bekerja sebagai content creator. Memiliki kegiatan yang mengharuskannya memakai kacamata seharian penuh terkecuali saat tidur, makan, atau di saat-saat tertentu. Kemudian need, apa sih yang dibutuhkan? Zahra Agnia ini membutuhkan kacamata yang dapat memudahkannya dalam kegiatan berkuliah, bekerja, ataupun kegiatan lain yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, apa sih masalah utamanya? Nah, sebenarnya masalah utamanya bukan hanya kebutuhan alat bantu penglihatan saja, tetapi juga kan harus mendukung dalam hal multitasking, serta tetap nyaman dipakai sepanjang hari selama berkegiatan tanpa menambah beban atau menghambat kegiatan yang sedang ia lakukan. Kemudian, POV Madrid atau kesimpulannya, nah, jadi mahasiswa-beasiswa yang aktif berorganisasi dan bekerja sebagai content creator membutuhkan kacamata pintar yang tidak hanya membantu penglihatan, tetapi juga dapat mendukung produktivitas dalam jangka panjang karena ia menjalani aktivitas yang sangat padat sepanjang hari dan memerlukan perangkat yang fungsional sekaligus juga nyaman yang dapat digunakan terus-menerus tanpa terbebani atau menghambat. Dan problem statementnya adalah seorang mahasiswa yang bekerja juga sebagai content creator serta aktif berorganisasi di bidang kreatif juga menggunakan mobilitas yang tinggi, mempunyai masalah mata, sering kelelahan, pusing, cemas saat kacamata hilang, juga sering mengganti kacamata karena minus yang terus bertambah ataupun berkurang karena kacamata yang ia pakai belum mampu mendukung kebutuhan multitasking dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, how might we? Bagaimana kita bisa membuat kacamata pintar yang dapat menyesuaikan lensa adaptif secara otomatis dengan akurat dan cepat? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan AI sensor pada kacamata pintar untuk memantau dan menyesuaikan lensa adaptif secara real time? Dan bagaimana sih kita bisa membuat kacamata pintar yang ringan dan nyaman dipakai namun tetap kuat dan tahan lama? Bagaimana kita bisa membuat desain kacamata pintar yang stylish dan sesuai dengan penampilan content creator seperti Zahra Agnia? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan fitur kontrol penuh melalui aplikasi smartphone untuk memudahkan pengguna mengatur lensa adaptif? Bagaimana kita bisa membuat kacamata pintar yang dapat menyesuaikan lensa adaptif dengan perubahan kondisi cahaya dan lingkungan? Dan bagaimana bisa membuat kacamata pintar yang dapat memantau kesehatan mata pengguna dan memberikan rekomendasi perawatan mata? Dan yang terakhir, bagaimana sih kita bisa membuat kacamata pintar yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi kesehatan dan kebugaran lainnya? Dalam proses perancangan, kami menemukan beberapa masalah yang kita urutkan melalui brainstorming, yaitu seperti pegal-pegal, kacamata yang berembun saat dipakai, memakan makanan yang panas, berat, mudah melorot, apalagi saat berkeringat, merasakan pegal-pegal, tidak nyaman di mata, membuat mata lelah, berat, juga mudah kotor. Kemudian apa sih sebenarnya yang dapat membantu mereka ini? Ya, kacamata yang elastis, yang tidak mudah kotor, tidak mudah patah, yang tidak membuat pegal, yang tidak terasa berat, yang tidak terasa menekan, yang tentu saja nyaman, praktis. Sebenarnya banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka pikirkan atau sebenarnya yang penting seperti alarm, yang mengandung alarm jika kacamata hilang, yang memiliki aktivitas digital, data yang menyimpan data, adaptif, lalu memiliki aplikasi yang dapat terkonek, memiliki pelindung, memiliki GPS atau pelacak, fitur yang mendukung, baterai, pengingat, dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah utamanya ini adalah mata cepat lelah jika digunakan 6-12 jam menatap layar. Kemudian frame berat, melorot, mudah patah. Kemudian harus sering ganti jika minus bertambah ataupun berkurang. Lalu panik saat kacamata hilang.
Yang terakhir, tidak nyaman saat dipakai lama ataupun sambil dipakai tiduran atau rebahan. Akhirnya, kita menemukan solusi atau menentukan solusi yang bisa kita lakukan, yaitu Smart Adaptive Glasses, yaitu sebagai perangkat bantu penglihatan juga perangkat produktivitas. Nah, untuk mind mappingnya ada 4 kategori, yaitu pertama, kenyamanan fisik. Kita memperhatikan bagaimana frame ini elastis dan anti patah. Yang kedua, bobotnya ringan yang tidak lebih dari 20 gram. Kemudian, materialnya fleksibel dan simetris. Dan desainnya ergonomis untuk pemakaian yang lama. Kemudian kategori selanjutnya yaitu keamanan dan emosional. Ini tuh meliputi GPS dan tracking via aplikasi atau smartphone, lalu alarm suara dan cahaya saat kacamata hilang, kemudian notifikasi lokasi terakhir. Kategori yang ketiga adalah adaptivitas visual, meliputi lensa adaptif AI atau penyesuaian kurang lebih 0,25 diopter per sesi, kemudian anti radiasi dan anti embun saat memakan makanan-makanan yang panas, kemudian photochromic indoor ataupun outdoor yang bisa dikondisikan sesuai tempat yang sedang kita tempati. Dan yang terakhir, kategori terakhir adalah produktivitas digital, yaitu meliputi integrasi aplikasi smartphone, monitoring kesehatan mata, dan baterai yang awet serta aman dalam jangka waktu yang panjang. Analisis SWOT dari Smart Adaptive Glasses. Yang pertama itu S, strengths, yang artinya kekuatan. Kekuatan dari Smart Adaptive Glasses ini yang pertama, lensanya yang adaptif otomatis agar tidak perlu sering mengganti kacamata. Yang kedua, frame-nya yang ringan, elastis, dan ergonomis. Yang ketiga, fitur GPS dan alarm agar mengurangi risiko kehilangan. Yang keempat itu terintegrasi, glasses-nya tuh terintegrasi dengan aplikasi di HP. Yang kelima itu adalah desain yang stylish yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua dari analisis SWOT ini adalah weakness, yang artinya kelemahan. Kelemahan dari Smart Adaptive Glasses ini adalah yang pertama, ketergantungannya terhadap baterai. Yang kedua, harganya yang lebih tinggi dibanding dengan kacamata pada umumnya. Yang ketiga, potensi kompleksitas pengguna bagi user yang awam teknologi. Yang keempat, perlunya edukasi cara penggunaan teknologi pada Smart Adaptive Glasses ini. Yang ketiga dari SWOT analisis ini adalah O atau opportunity, yang artinya peluang. Peluang dari Smart Adaptive Glasses ini yang pertama, peluangnya peningkatannya terhadap penggunaan perangkat digital. Yang kedua, tren yang wearable teknologi. Yang ketiga itu mahasiswa dan pekerja kreatif yang membutuhkan alat yang produktivitas seperti Smart Adaptive Glasses ini. Yang keempat dari analisis SWOT ini adalah T atau third, yang artinya ancaman. Ancamannya itu adalah yang pertama, produk pesaing dari produk Smart Glasses dari brand besar. Yang kedua itu keraguan pengguna terhadap keamanan teknologi bagi mata. Yang ketiga itu harga menjadi pertimbangan pasar. Yang keempatnya itu perubahan tren teknologi yang cepat sehingga Smart Adaptive Glasses ini memerlukan pembaruan teknologi yang terus-menerus. Selanjutnya, matrix SWOT. Terdapat 4 strategi pada matrix SWOT ini. Yang pertama, strategi S dan O, yaitu menonjolkan keunggulan teknologi adaptif dan kenyamanan sebagai solusi utama pengguna digital yang intensif. Yang kedua itu strategi W dan O, menyederhanakan UI aplikasi dan menyediakan tutorial, juga memastikan teknologi yang intuitif. Yang ketiga dari strategi matrix SWOT ini adalah strategi O dan S, yaitu memposisikan produk sebagai solusi kesehatan mata jangka panjang, bukan sekedar aksesoris. Yang keempat itu strategi T dan S,
yaitu fokus pada diferensiasi yang ringan, adaptif, human center, dan berbasis kebutuhan nyata pengguna. Feedback Capture Grid yang pertama itu likes. Likes dari Smart Adaptive Glasses ini yaitu yang pertama, pengguna menyukai desain frame yang ringan, elastis, dan ergonomis sehingga nyaman dipakai dalam durasi yang lama. Yang kedua, lensa adaptif otomatis dianggap sangat membantu karena pengguna tidak perlu sering mengganti kacamata saat minus bertambah. Yang ketiga, fitur anti radiasi, anti embun, dan fotokromik dinilai sesuai dengan kebutuhan pengguna digital yang intensif. Yang keempat itu integrasi antar aplikasi dan smartphone memudahkan kontrol dan monitoring kesehatan mata. Yang kelima, fitur GPS dan alarm memberikan rasa aman dan mengurangi kepanikan saat kacamata hilang. Yang keenam, desain visual dianggap stylish dan menunjang penampilan terutama bagi konten kreator. Grid itu adalah criticism atau kritik pengguna terhadap Smart Adaptive Glasses ini. Yang pertama, pengguna masih khawatir terhadap ketergantungan pada baterai terutama jika digunakan seharian. Yang kedua, beberapa pengguna merasa harga berpotensi lebih mahal dibanding kacamata standar. Yang ketiga, teknologi adaptif dan aplikasi dinilai berpotensi membingungkan bagi pengguna awam. Yang keempat, kekhawatiran terhadap keamanan teknologi jangka panjang bagi kesehatan mata. Feedback Capture Grid yang ketiga itu adalah question atau pertanyaan dari pengguna. Yang pertama, bagaimana sistem pengisian daya dan daya tahan baterai saat digunakan 6-12 jam sehari. Yang kedua, apakah AI sensor lensa aman untuk mata dalam jangka panjang? Yang ketiga, seberapa akurat penyesuaian minus otomatis dibandingkan dengan pemeriksaan optik manual? Yang keempat, apakah aplikasi bisa digunakan dengan antarmuka yang sederhana? Yang kelima, bagaimana jika kacamata digunakan sambil tiduran atau dalam posisi yang ekstrim? Feedback Capture Grid yang keempat itu adalah ideas atau ide dan saran pengembangan. Yang pertama, menambahkan mode manual untuk mengatur lensa selain mode otomatis. Yang kedua, menyediakan tutorial penggunaan dan onboarding aplikasi yang lebih jelas. Yang ketiga, menambahkan notifikasi baterai lemah melalui aplikasi. Yang keempat, memberikan opsi frame atau lensa modular sesuai dengan aktivitas pengguna. Yang kelima, menyediakan garansi untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Kesimpulan dari presentasi ini adalah melalui proses Homayui, brainstorming, mind mapping, matrix SWOT, proyek Smart Adaptive Glasses ini dirancang sebagai solusi human centered yang tidak hanya menjawab soal penglihatan saja, tetapi juga kenyamanan sebagai pengguna, tetapi juga soal kenyamanan, keamanan, dan juga produktivitas seorang pengguna dengan aktivitas digital yang tinggi. Produk ini menjembatani kebutuhan fungsional dan emosional para pengguna serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang wearable secara strategis.